Shalom saudara, GKM menyapa kita pada hari ini. Saudara, biasanya setiap kali saya memiliki waktu luang, saya suka sekali nonton drama ya, entah itu draci, entah itu drakor gitu. Di dalam panjangnya episode drama yang saya tonton, saya yang tidak sabar ini cenderung penasaran. Mudah sekali penasaran tentang bagaimana akhir dari kisah drama yang saya tonton. Jadi seringkali karena saya tidak sabar, saya ngintip dulu ke episode paling terakhir dari drama tersebut. Untuk membuat saya memutuskan apakah drama yang saya tonton itu adalah happy ending, worth it untuk saya tonton atau tidak. Kalau misalnya dramanya itu tidak happy ending, saya sudah mulai merasa malas dan saya tidak mau menontonnya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan manusia, setiap orang pasti juga berusaha mengharapkan happy ending di dalam kehidupan mereka. Kisah yang indah, kisah yang mulus, kisah yang penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan di dalam kehidupan mereka. Akan tetapi di dalam kehidupan manusia di dunia yang sudah berdosa ini, tidak ada satupun manusia yang menjalani kehidupannya hanya penuh dengan kisah happy di dalam kehidupan mereka. Ada banyak air mata, ada banyak keluh kesah, ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan yang harus dihadapi. Di dalam kehidupan manusia, tidak ada seorang pun yang tidak pernah menghadapi kematian. Di dalam kehidupan manusia, tidak ada seorang pun yang tidak pernah menghadapi sakit penyakit. Di dalam kehidupan manusia, tidak ada seorang pun yang tidak pernah menghadapi masalah keluarga. Dalam kehidupan manusia, tidak ada seorang pun yang tidak pernah menghadapi penderitaan, kesusahan, pergumulan di dalam hati mereka. Oleh karena itu, ketika kita berusaha untuk mengejar apa yang kita sebut sebagai happy ending di dalam kehidupan kita di tengah dunia ini, bagi kita itu adalah hal yang mustahil. Baik anak-anak Tuhan, baik orang-orang yang bahkan tidak percaya kepada Tuhan, semuanya punya penderitaannya sendiri, semuanya punya kesusahannya sendiri. Akan tetapi ketika kita berhadapan dengan kenyataan ini, maka banyak orang kemudian menjadi putus asa. Putus asa karena merasa di dunia ini yang penuh dengan penderitaan, kemana lagi saya harus berharap? Karena di dunia ini penuh dengan penderitaan, untuk apa saya hidup? Karena di dunia ini penuh dengan penderitaan, kapankah ini semua akan berakhir? Seperti kata pemazmur, setiap kali dia menghadapi pergumulan penderitaan, dia bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akhirnya menjadi kecewa, menjadi putus asa, kehilangan pegangan hidup. Karena apa? Apa yang mereka lihat, pandangan mereka hanya mereka letakkan pada apa yang dapat mereka jangkau di tengah-tengah dunia ini. Kalau kehidupan kita hanya berakhir di tengah-tengah dunia ini, maka banyak sekali anak-anak Tuhan yang kehidupannya bukan kehidupan yang happy ending, malah sad ending, bahkan sangat menderita, sangat sadis, sangat menyedihkan. Karena itu untuk apa kita menaruh harapan dan iman kita kepada Tuhan? Kabar baiknya bagi setiap kita adalah setiap anak-anak yang menerima anugerah dan tebusan Tuhan, kita tidak hanya akan menderita di dunia ini, karena penderitaan di dunia ini hanya penderitaan sementara yang akan membawa kemuliaan bagi kita kelak nantinya. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat yang ke-22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Ayat yang ke-24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Saudara, di dalam kehidupan kita melihat bahwa seluruh dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, semuanya ditaklukkan oleh dosa dan hidup di dalam penderitaan akibat dosa manusia. Manusia menderita, banyak sakit penyakit, alam menjadi rusak, dosa membuat manusia menjadi egois, negara semuanya menjadi bobrok.
bagaimana penderitaan itu bisa mencapai ujungnya. Kalau penderitaan kita, kalau kehidupan kita hanya berakhir di tengah-tengah dunia ini, maka banyak orang-orang percaya yang sia-sia iman mereka kepada Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Abraham imannya menjadi sia-sia karena dia tidak pernah melihat tanah perjanjian dari Tuhan. Di dalam kehidupan orang-orang percaya, para rasul, mereka menjadi sia-sia karena banyak di antara mereka mati martir. Bahkan Yesus yang dianggap sebagai raja di atas segala raja. Maka kehidupan yang dijalani Yesus bukan hanya tidak sebagai raja, hanya sebagai seorang tukang kayu, bahkan mati di atas kayu salib sebagai seorang penjahat yang hina. Maka itu menjadi sia-sia. Akan tetapi kita tidak menaruh pengharapan kita di tengah-tengah dunia ini. Pengharapan kita adalah pada kemuliaan kelak yang akan dinyatakan bagi kita lewat karya penebusan Kristus yang telah mati bagi setiap kita, yang memberikan kita pengharapan. Maka kisah kita mungkin sekarang bagi dunia bukan kisah yang happy ending, tapi kisah yang sebenarnya sudah dirancangkan Allah bagi setiap kita. Kisah yang happy ending di mana kita di dalam penderitaan kita justru dibentuk semakin serupa dengan Kristus, dan kita akan menerima kemuliaan kelak saat kita bertemu muka dengan muka. Kiranya kita menjelang masa-masa penantian untuk melihat, mengingat kembali kesengsaraan Kristus, kita pun bisa mengimani bahwa penderitaan kita tidak akan selamanya. Kita punya pengharapan yang kekal di dalam Kristus yang menderita, yang mati dan bangkit bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.